Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di tutorial terakhir kita ya di kelas kimia dasar kedua. Hari ini kita bakalan bahas tentang termodinamika dan juga elektrokimia. Seperti biasa, nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung on mic aja, atau kalau lagi nggak bisa on mic, bisa lewat chat ya teman-teman. Hari ini aku nggak bakal adain kuis untuk tambahan nilai karena kelas yang lain udah tutorial di hari Minggu kemarin. Ya langsung kita mulai aja ya sambil nunggu teman-teman yang lain juga. Oke, yang pertama kita bahas tentang termodinamika dulu. Oke, di sini kita punya reaksi pembakaran ya. Pembakaran itu kuncinya adalah kita punya senyawa organik, misalkan kita tambahkan dengan oksigen. Itu adalah reaksi pembakaran. Jika pembakaran sempurna, maka akan menghasilkan CO2 dan H2O. Tapi kalau tidak sempurna, itu akan menghasilkan karbon monoksida dan juga karbon. Nah, dari reaksi itu kita tahu bahwa entalpinya adalah minus 2220 kilojoule. Kita juga punya data delta G standar gitu ya. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama, apakah entropi reaksi itu meningkat gitu. Dari sini, entropi itu sebenarnya kita bisa pakai dua cara ya untuk penentuan entropi. Yang pertama, itu aku sebutnya kualitatif lah. Kita membandingkan apa ya, mol gitu ya. Membandingkan mol dari sebelum reaksi yaitu reaktan versus produknya setelah reaksi. Yang kedua, kita bisa menentukan secara kuantitatifnya yaitu delta S standarnya melalui bebas Gibbs-nya, yaitu delta G sama dengan delta H min T delta S gitu. Nah, karena di sini kita kan belum tahu ya, untuk Gibbs-nya ini kita belum hitung, jadi yang A ini kita coba jawab dulu pakai kualitatif. Ini teman-teman bisa menghitung mol gas pada reaktan di sini jumlahnya 6, kemudian di produk itu ada 7 mol. Nah, tapi permasalahannya adalah fasanya itu beda. Di reaktan kita pure punya gas ya teman-teman, tapi di produknya di sini ada cairan, di mana kita tahu bahwa entropi itu kan ukuran keacakan. Ukuran keacakan. Nah, di dalam fasa liquid misalkan dibandingkan dengan gas gitu ya, liquid itu mempunyai gaya antar molekul atau intermolecular force ya, antar molekul yang lebih kuat gitu ya dibandingkan dengan gas. Sehingga si liquid itu nanti jaraknya lebih dekat dibandingkan gas yang jauh-jauhan gitu. Nah, dari sini kita dapat hubungan bahwa semakin tinggi ini dah, semakin tinggi gaya antar molekul, maka entropinya, keacakannya akan semakin menurun. Jadi hubungannya berkebalikan. Nah, berarti di sini yang harus kita bandingkan itu yang fasanya sama. Berarti karena gas itu kan entropinya lebih tinggi ya, karena lebih acak kan. Ini kayak mereka lebih tersebar gitu istilahnya. Dibandingkan liquid, maka H2O ini bisa kita abaikan aja ya, dalam tanda kutip diabaikan. Jadi kita hitung untuk gasnya aja. Berarti ini aku ralat menjadi di sini 6 dibandingkan 3. Berarti dia menurun molnya. Sehingga entropinya akan menurun. Entropi menurun. Oke. Nah, itu ini kan disuruh kasih penjelasan ya. Jelasin singkat aja. Karena di sini molnya itu menurun. Mol gasnya menurun. Nah, terus dijelasin aja kenapa kok liquidnya diabaikan. Itu karena kayak gini, misalkan gas itu harga entropinya 1000 gitu ya.
Sedangkan liquid tuh harga entropinya 1 misalkan. Nah, misalkan ini kayak, misal di sini 3.000 ya. 3.000, di sini 4. Terus di sini berapa? 1.000, di sini 5.000. Ini totalnya 6.000. Di sini 3.004. Jadi kayak liquid ini nggak nambahin sebanyak itu gitu. Nggak nambahin nilai entropi sebanyak itu. Makanya kita membandingkan gasnya aja gitu. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah kita diminta untuk menghitung energi bebas Gibbs. Sama ya, jadi pokoknya rumus ini, ini deh, apa, jembatan keledainya tuh Fox gitu ya. Apa entalpi, kemudian energi dalam, Gibbs sama entropi gitu ya. Mereka itu adalah fungsi keadaan. Fungsi keadaan itu adalah yang dia tuh nggak peduli nih, jalannya tuh mau berapa, mau berbeda-beda tuh nggak peduli. Yang penting awal dan akhirnya aja. Kayak misalkan kita mau ke mana ya, ke GSP, kita bisa lewat yang Mirota itu atau kita bisa lewat Agro gitu kan. Jalannya kan beda, tapi nggak peduli. Yang penting kita dari MIPA ke GSP kayak gitu. Nah, dari sini maka kita bisa hitung untuk mencari energi Gibbs perubahannya ya. Kita bisa mencarinya adalah akhir min awal. Udah sama semua untuk keempat itu. Berarti dari sini, tapi jangan lupa ya, molnya juga diperhatikan. Berarti delta G-nya itu adalah apa ya? Molnya dikali dengan delta G pembentukan. Delta G formation ya. Dari produk dikurangi dengan N kali delta reaktan. Oke, di sini satu-satu ya. Berarti produknya dulu. Di sini, wait, aku sambil ini ya, admit yang baru join. Oke, produk dulu ya. Produknya itu di sini kita punya CO2, berarti 3 dikali delta G formation CO2 ditambah dengan H2O-nya 4. H2O, kemudian ini dikurangi dengan reaktannya. Reaktannya kita punya C3H8, tapi ini 1, jadi nggak usah aku tulis ya. Langsung aja. Ditambah dengan oksigennya ada 5. Sorry, O2. Nah, ini dimasukin aja nilainya berapa? 3 dikali min 394,4 ditambah dengan 4 dikali min 237,13. Mana tambahku ya? Bentar, aku agak bingung sama kurungnya. Dikurangi, ini 1 dikali C3H8 ini ya. Min 23,47. 3,47. Nah, ini kan yang diketahui itu cuman ada siapa sih? Yang oksigen ya yang nggak ada. Nah, oksigen itu delta G formation-nya 0 ya teman-teman, karena ya dia apa sih, unsur bebas gitu. Oksigen di alam kan bentuknya oksigen kayak gitu. Nah, ini teman-teman hitung aja. Nanti tolong dikoreksi ya. Ini dapatnya 2108,25 kilojoule. Oke, aman ya. Nanti kalau ditanya delta S juga sama, caranya tinggal pokoknya kanan dikurangi kiri, jangan kebalik ya. Oh iya, terus kita verifikasi jawaban A tadi ya.
menggunakan rumus delta G sama dengan delta H min T delta S. Berarti di sini delta G-nya tadi kita dapatkan berapa? Bentar, min ini ya 2108,25. Bentar. Oke, sama dengan delta-nya di sini min 2220 sama-sama kilojoule ya. Tapi ingat nanti delta S itu dia adalah joule. Jadi nanti dikonversi lagi. Oke. Kemudian min suhunya harus Kelvin, ingat dikurangi 298 kali delta S. Nah, ini dicari aja delta S, wait ya. Min 22. Minus 0,375 kilojoule per Kelvin. Atau kita ubah ke joule, berarti berapa kali 1000 ya? 375 joule per Kelvin. Nah, di sini kan nilainya minus. Itu sesuai ya. Tadi kan kita di sini dia entropinya menurun. Teman-teman bisa jawab pakai 2 step itu ya untuk delta S-nya. Karena ini nggak tahu juga nih yang A itu dia disuruh ngitung apa cuman kayak prediksi aja gitu. Jadi ditulis saja dua-duanya. Oke, lanjut. Di sini kita punya perubahan entalpi leleh molar dan entalpi penguapan benzena. Nih, entalpi lelehnya 10,9 dan penguapannya 31. Sedangkan perubahan entropi, tadi entalpi ya. Ini entalpi, di sini entropi. Yang ditanya adalah tentukan titik lelehnya. Oke, ini masih sama ya teman-teman. Kita menggunakan tadi delta G sama dengan delta H min T delta S. Kemarin kalau nggak salah minggu lalu kita belajar itu ya, yang perubahan fasa itu ya, yang grafik kayak gini. Nah, ketika meleleh misalkan, misal di sini itu dia melting ya, meleleh, dia perubahan dari padat menjadi cair. Apa yang terjadi di sana adalah, di sini kan benzena ya, benzena solid itu akan mengalami kesetimbangan dengan benzena yang liquid gitu. Jadi mereka dalam keadaan setimbang. Begitu juga kalau penguapan. Berarti kalau penguapan yang mengalami kesetimbangan adalah antara benzena liquid dengan benzena gas. Kayak gitu ya. Nah, ketika equilibrium, nah ini trivial banget ya. Ketika equilibrium itu pasti delta G-nya sama dengan 0 ya. Delta G-nya akan sama dengan 0 gitu. Berarti di sini kita bisa masukkan delta G 0. Nah, berarti sisa delta H min T delta S. Ini harusnya di kelas udah dikasih tahu ya. Kalau kesetimbangan delta G-nya sama dengan 0. Karena waktu setimbang tuh uh, K itu sama dengan ini ya, Q-nya gitu. Oke, berarti di sini apa? Tinggal, bentar, kita pindah ya. Tadi yang ditanya apa sih? Titik leleh berarti T. Nah, makanya nanti kalau misalkan delta H sama delta S yang ada di melting ini, itu nanti temperatur di sana itu berarti disebut sebagai temperatur meltingnya gitu ya, atau titik lelehnya. Kita pindah rumus dulu ya. T delta S, maka T-nya sama dengan delta H per delta S. Gitu. Jangan lupa ya, satuannya ini dibuat sama dulu ke joule semua. Oke, yang pertama dulu dia melting dulu deh.
melt aja deh. Oke, berarti T-nya adalah delta H-nya berapa? Yang melting dulu 10.900 dibagi delta S ini ya 39,1. Ini wait, um, 279 Kelvin. Nah, ini bisa boleh dalam Kelvin, boleh dalam derajat ya. Yang penting ada satuannya aja. Ini kalau ke derajat berarti dikurangi 273 ya. Berarti berapa? 6 ya. Kemudian yang uap berarti T didih ya. Yang didih berapa tadi? 31.000 per ini 87,8. Ini dapatnya nanti tolong dihitung lagi ya. 353. 353 Kelvin. Atau berarti dikurangin 273 ya. 80 ya. 80 derajat Celcius. Dah. Nanti ini boleh diturunin dari ini, kan nggak berat ya, dari delta G, terus dikasih keterangan waktu timbang delta G 0 gitu. Tapi kalau kepepet lupa, langsung pakai ini nggak apa-apa. Oke, next ya. Oke, di sini kita punya 1,5 mol gas ideal dimampatkan secara isotermal dari 6,6 liter menjadi 2,5. Yang pertama itu delta S ketika, delta S ketika irreversible sama delta S ketika reversible gitu. Bedanya apa? Ya, reaksi irreversible itu kan nggak bisa balik kan. Irreversible itu bukannya nggak bisa balik sih, karena untuk membalikannya tuh energinya lebih tinggi gitu. Ini searah gitu ya. Yang reversible itu bolak-balik. Jadi dia dalam bentuk kesetimbangan. Di mana laju ke kiri itu sama dengan laju ke kanan. Tapi kalau irreversible itu dia cepat gitu, dari reaktan menjadi produk, sedangkan produk ke reaktannya itu sangat lama gitu. Makanya dia disebut sebagai irreversible. Nah, di sini ada definisinya nih. Nih, dalam konteks perubahan entropi, semua kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sistem itu bertahap kalau reversible. Intinya itu. Nah, tapi prosesnya kan emang beda ya. Jadi sebenarnya yang mau dikatain nih sama slide ini tuh, reversible sama irreversible itu punya jalan yang beda. Kayak tadi waktu kita mau ke GSP, kita bisa lewat Merota atau lewat Agro. Nah, mereka kan jalannya beda kan. Nah, tapi di sini kita membahasnya entropi. Berarti entropi tadi adalah fungsi keadaan. Berarti meskipun mereka itu mau prosesnya berlangsungnya itu beda, yang satu lambat, yang satu cepat, kayak gitu, yang satu bertahap, yang satu langsung, itu si entropi nggak peduli gitu. Yang penting dia mempedulikan awalnya gimana, akhirnya gimana. Nah, akhirnya nih aku mengutip dari Atkins ya. Karena S itu adalah fungsi keadaan, maka dia itu cuman peduli sama awal dan akhirnya aja gitu. Sehingga ekspresi ini, rumus ini tuh berguna maupun reversible atau irreversible itu kita menghitung entropi itu dengan rumus yang sama kayak gitu. Nah, itu menjadi alasan uh, untuk nanti yang B. Kenapa ini kan ketika proses secara reversible. Nah, nanti ini adalah alasan dari yang B. Sedangkan yang A itu kita hitung dari rumus ini. Sebenarnya rumus ini tuh dapatnya dari
apa namanya? Kita tahu kan kalau perubahan entropi itu dS sama dengan dQ per T, atau kalau delta S itu adalah Q per T. Nah, dalam proses isotermal, bentar aku kayaknya tuh ada ini dah. Nah, nih aku siapin tabel nih bisa teman-teman gunain. Ini kan isotermal ya. Ini tahu kalau isotermal itu delta U-nya adalah 0, sehingga karena delta U 0, delta U kan Q plus W. Delta U 0. Berarti Q-nya sama dengan min W. Berarti di sini min W per T. Nah, ini ada penurunannya sebenarnya. Nanti dapatnya ini. Apa yang ini? W-nya itu nilainya yang ini ya, kita pakai volume. Min NRT ln V2 per V1. Langsung pakai aja. Udah, nggak usah effort-effort gitu ya. Berarti di sini min NRT ln V2 atau V final ya per VI. Dibagi T, jangan lupa. Ini minusnya bisa kita coret ya, jadi positif. T-nya juga bisa kita coret. Makanya rumusnya adalah NR ln P final per P initial. Dah, masukin aja nilainya. Di mana ya? Aku copy dulu deh. Oke, di sini kita masukkan. Berarti untuk yang A, delta S-nya adalah mol. Molnya berapa? 1,5 ya. Sini berarti 1,5 mol dikali dengan R. Tetapan gas ideal. Ingat karena di termodinamika kan energi ya. Jadi kita pakainya yang 8,314 biar ada joule-nya per mol Kelvin. Ln V finalnya 2,5 liter per 6,6 liter. Ini coba kita hitung. Min 12 sekian gitu ya. Iya, min 12 sekian. Kita jadikan dua angka penting aja ya. Karena di sini kan 6,6 liter dan 2,5 liter. Oke, ini yang A, terus yang B ya udah sama. Ini kan yang irreversible ya. Irref. Yang B adalah delta S reversible. Berarti sama dengan delta S irreversible. Sama dengan min 12 Joule per Kelvin. Nah, ini nanti dikasih keterangan aja. Jangan cuma dijawab ini. Tapi dikasih keterangan kenapa kok mereka itu bisa sama gitu ya. Oke, lanjut. Kita punya 3 mol gas ideal di atomik, dimasukkan ke bejana suhunya 200 Kelvin, kemudian dikompresi secara adiabatik reversible sampai suhunya 250. Apabila CVM-nya segitu, hitunglah Q itu kalor ya, W kerja, delta U energi dalam, delta H entalpi, dan delta S entropi. Nah, ini karena rumusnya banyak termodinamika, jadi saranku dihafal yang langsung ujungnya aja, nggak usah diturunin. Ini kita kan adiabatik ya, nah nanti bisa fokus aja pakai rumus-rumus adiabatik. Kuncinya apa sih adiabatik? Di sini kita cari yang sama dengan 0 tuh apa? Yang sama dengan 0 adalah Q ya. Di sini Q-nya itu 0. Berarti adiabatik itu adalah proses yang di sana tuh nanti nggak ada pertukaran nih. Nggak ada, mana ya? Tidak ada, apa ya, istilahnya pertukaran kalor lah antara sistem
dan lingkungannya. Sehingga apa? Di sini ya udah Q-nya sama dengan 0 gitu. Nah, ini udah dapet satu ya. Q-nya sama dengan 0. Nah, terus selanjutnya kita menghitung W. W itu dari sini dah. Delta U kan sama dengan Q plus W ya. Hukum termodinamika. Nah, di sini Q-nya kan 0. Tadi kita dapat ya, yang pertama A, Q-nya 0. Terus yang B, ini delta U-nya sama dengan 0 plus W. Berarti delta U sama dengan W. Gitu. Nah, terus kita cek aja nih di sini, di contekannya. Oke, kita tadi adiabatik. Nah, kita bisa menghitung menggunakan ini ya, CV delta T. Tuh. Tapi di sini kita punya CVM ya, sehingga kita kalikan dengan molnya. Berarti sama dengan N dikali CVM. Bedanya apa sih? CVM tuh dia udah per molnya. Gitu. Jadi kan kita punya ya, apa namanya, CP min CV itu sama dengan NR. Nah, kalau kita bagi nih, CP per N, CP per N sama dengan, ini tinggal R ya. Nah, ini CP per N itu disebut sebagai molar gitu. Udah per molar. Oke, lanjut ya. Di sini CVM dikali delta T. Molnya berapa? Kita punya 3 mol, berarti 3 mol. Kemudian CVM, ini ya, 27,5 Joule per mol Kelvin. Kemudian delta T ini, 50 Kelvin. Nah, ini, wait, 4125 berarti Joule ya satuannya. Ini dicoret. Oke. Nah, nilainya sama, delta U sama W, ya udah segitu nilainya. Nah, terus kenapa apa cara tahu W-nya itu positif atau negatif? Sebenarnya kan gini, cara nyari taunya ya, apa kalau di kimia sama fisika itu tanda positif sama negatifnya tuh kebalikan gitu. Tapi kalau di kimia itu kita sepakati ketika kerja itu dilakukan pada sistem, maka dia bernilai positif. Kalau by system itu dia negatif. Gitu. Terus kalau heat itu kita tambahkan ke sistem gitu ya, dia itu positif. Kalau misalkan dari sistemnya, berarti dia negatif, kayak gitu. Nah, arti kompresi itu apa? Kita mengompres gitu ya, kayak kita mengompres PDF deh. Kompres PDF tuh kita mau pengen apa namanya, ininya lebih kecil kan, ukuran filenya tuh lebih kecil gitu. Berarti kita melakukan kerja terhadap sistemnya. Berarti kompres itu kita work on the system gitu. Makanya tadi ketika kerja dilakukan pada sistem nilainya positif. Berarti udah benar bahwa mereka nilainya adalah positif gitu. Nah, setahuku tuh di fisika kebalikannya deh. Nanti bisa dicek. Itu yang bikin bingung antara kerja itu negatif atau positif gitu ketika dikompresi. Oke, next ya. W udah, delta U udah, sekarang tinggal delta H sama delta S ya. Delta S, yang gampang delta S sih. Bentar, aku coba copy dulu. Kayak delta H ya, delta H ini. Jadi bedanya
ketika proses adiabatik, delta U tuh ketika dia eh, apa C-nya atau kapasitas panasnya itu CV. Jadi apa ya, volumenya konstan. Tapi kalau delta H itu tekanannya. Jadi kita pakai CP-nya. Makanya nanti ini ke berapa? A, B ya. Yang C deh. Berarti delta H-nya itu adalah N kali CPM kali perubahan suhunya gitu. Nah, CPM-nya gimana cara nyarinya? Ini pakai hubungan ini. CP min CV sama dengan NR. Berarti CPN sama dengan apa namanya? Oh, ini kan udah N-nya udah hilang ya nanti. Berarti nanti tinggal CV ditambah dengan R. CVM. Tapi kalau misalkan nanti CP aja, di sini harus ada N-nya gitu. Oke, berarti di sini kita ganti ya. N dikali CVM plus R. R itu sama ya, tetapan gas ideal. Delta T. Molnya kita punya 3 mol. CVM 27,5 Joule per mol Kelvin. R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin. Kemudian temperaturnya ini ya, 50 Kelvin. Kalau kita hitung berapa ini? 5372. Nanti tolong dihitung lagi ya. 5372 Joule. Nanti bisa diubah ke kilojoule ya. Biasanya dia eh bentuknya kilojoule. Terus yang D, delta S. Tadi delta S itu kan ini ya, dq per T. Delta S itu perubahan kalor pada satuan per suhunya gitu, per Kelvinnya. Nah, tadi kan kita tahu bahwa adiabatik itu Q-nya 0, berarti ya udah ini 0 per T sama dengan 0. Udah clear ya semuanya. Ini yang tadi ya. Oh, oke. Termodinamika kelar ya. Yang penting hafalin ini aja sih guys. Kalau lupa rumus ya udah. Itu kalau bisa nurunin nggak apa-apa sih. Cuman kalau kimia dasar ya paling apa dosennya tuh asal kita udah tahu rumusnya langsung tuh nggak masalah. Jadi pintar-pintaran aja. Ini jangan kebalik-balik. Kayak harusnya isobarik kayak gimana, isohorik kayak gimana, kayak gitu. Sama mungkin kuncinya tuh sambil dihafal, sambil diingat-ingat nih. Misalkan, oh tadi adiabatik, adiabatik tuh proses kalornya 0. Nah dari situ kita nanti bisa dapat Q-nya tuh berarti 0 kan. Nah nanti bisa merambat nih kalau mau nyari delta U, nyari ini juga nih delta S kayak gini. Jadi kebantu banget. Terus isohorik berarti pada volume yang konstan kayak gitu. Delta V-nya 0 dan lain-lain ya. Next, termodinamika, clear. Kita lanjut ke elektrokimia, bab terakhir ya. Bentar, aku cek dulu, takut ada yang kelewat soalnya. Oke, maaf ya aku agak cepat hari ini, karena aku takut nggak keburu nanti. Oke, kita lanjut ya. Kita ke elektrokimia. Ini soal tahun lalu, kita punya notasi sel ya untuk 5A. Kita diminta untuk menuliskan
reaksi sel dan reaksi setengah elektroda. Oke, sebelum ke situ mungkin kita review dikit ya antara si elektrokimia ini. Yang pasti itu di elektrokimia kita tuh punya anoda ya. Kita punya anoda, katoda. Anoda itu dia selalu oksidasi meskipun nanti misalkan di galvanik itu dia negatif, di elektrolitik dia positif. Tapi yang kuncinya adalah oksidasi itu selalu berlangsung di anoda dan reduksi selalu berlangsung di katoda. Oksidasi itu, nih lihat di sini ya, dia selalu melepaskan elektron. Karena elektron itu lepas dari anoda, maka elektron itu akan berjalan dari anoda menuju ke katoda. Gitu. Nah, di dalam notasi sel itu sebenarnya kita mencuplik si gambar ini ke dalam bentuk huruf gitu, yang lebih ringkas, biar nggak usah gambar. Nah, kalau ini biasanya tuh galvanik itu nanti ada ini ya, jembatan garam yang dia fungsinya itu untuk menetralkan, biar nggak konslet lah gampangnya gitu. Nah, dari sini notasi sel itu udah tau lah ya ini gampang dia, tapi jangan kebalik ya, anodanya yang di depan. Jadi yang sampai jembatan garam ini adalah anoda dulu, baru katoda. Jadi anoda 2 ini menandakan jembatan garam per katoda. Nah, tapi nanti terkadang itu ada tambahan nih, misalkan kayak gini. Kenapa kok dia tuh udah ada Cl2, udah ada HCl, tapi di sini ada PT? Karena kita lihat aja fasanya. HCl itu aqueous ya, dia larutan gitu, Cl2-nya itu gas. Nah, kita kan butuh elektroda, dan ini namanya elektroda ya. Elektroda itu harus berupa padatan gitu, biar dia bisa disambungkan gitu. Makanya nanti kalau misalkan ketika ada reaksi, oh ternyata dari Cu2 plus nanti ternyata menjadi Cu plus, bukan menjadi Cu. Maka nanti teman-teman harus tambahkan lagi elektroda. Entah itu PT boleh atau Cu juga boleh. Kayak gitu. Ya, langsung ya kita ke yang 5A. Kayak di sini kita dari anoda dulu deh. Anoda, di anoda itu kita punya perubahan antara Cl2, anoda itu kan ini ya, oksidasi ya, oksidasi. Berarti apa? Kalau oksidasi ini kan dia ada di anoda itu ada Cl2 sama HCl itu Cl minus ya. Cl2 itu biloxnya 0 karena dia unsur bebas. Cl minus itu minus 1. Berarti kalau oksidasi dia dari Cl minus menuju Cl2. Berarti Cl minus menjadi Cl2 gas. Oke, kita setarakan ya. Penyetaraannya harusnya udah bisa ya. Jadi kita setarakan unsur yang unik dulu. Ini di sini Cl ya, karena cuma ada Cl. Kita samakan jumlahnya, baru kita samakan muatan. Di kiri ada min 2, berarti di sini ditambah 2 elektron, biar sama-sama min 2. Kemudian katoda. Katoda itu reduksi. Dari di sini ada Ag2 CrO4 menjadi, nah ini agak bingung ya, menjadi yang kiri atau yang kanan. Nah itu kita lihat biloxnya. Kalium itu positif 1 ya. CrO4 itu berarti dia 2 min. Di sini Ag-nya, karena CrO4 2 min, maka Ag-nya 2/2. Ya, berarti dia positif 1. Ag yang sendirian dia akan 0. Nah, di sini yang berubah pasti Ag-nya, gitu kan.
Nah, tapi kenapa di situ ada K2CrO4? Dia berfungsi sebagai elektrolitnya, biar ada larutannya. Kalau nggak ada K2CrO4, si Ag2CrO4 ini tidak bisa terionisasi. Sehingga Ag-nya nanti nggak bisa jadi Ag+, makanya ditambahkan dengan K2CrO4. Nah, di katoda berarti kita punya Ag2CrO4 menjadi Ag ditambah ini ya, CrO4 yang dari siapa? K2 ini, CrO4 2 minus. Ag-nya harus ada 2 ya. Ag-nya harus ada 2. Kemudian elektronnya, sorry, ini positifnya tuh maksudnya tambah ya, bukan Ag+. 2 Ag ditambah gitu. Oke, ini min 2, 0. Ini 0 juga, berarti ditambah dengan 2 elektron. Nah, karena udah sama-sama 2 elektron nih, anoda sama katodanya, berarti tinggal kita jumlahkan. Jadinya 2Cl- atau hidrogennya bisa ditambahin, atau Cl- aja nggak apa-apa. 2Cl- ditambah Ag2CrO4 menjadi Cl2 ditambah 2 Ag ditambah siapa? CrO4 ya. Ini fasanya nanti ditambahin ya. Jangan lupa. Apalagi kalau di kesetimbangan. Oke, ini dilakukan hal yang sama ya untuk B sama C. Kita ke B dulu. B itu apa? Berarti ini anoda. Anoda itu oksidasi. Jadi ini ya, oksidasi dari Fe2+, ini produk oksidasinya. Sorry. Yang dioksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Berarti siapa anoda ya? Anoda Fe2+ menjadi Fe3+. Biar muatannya sama, ini ditambahkan 1 elektron. Kemudian yang di katoda, berarti SN4 plus menjadi SN2 plus. SN2 plus. Ini biar muatannya sama, ditambahkan 2 elektron. Kemudian, ini kan elektronnya masih beda, maka kita samakan dulu jumlah elektronnya. Ini kita kalikan 2. Aku taruh sini aja ya. Nah, setelah sama baru kita jumlahkan. Berarti totalnya 2Fe2+ ditambah Sn4+ menjadi 2Fe3+ ditambah Sn2+. Semua dalam bentuk aqueous. Oke, 2C. Oke, anoda dulu ya. Anoda, ingat yang ada di kiri dulu. Jadi ini dari, berarti ini kan si CO ini dia solidnya. Dia sebagai elektroda dan dia juga yang akan mengalami oksidasi menjadi Cu2+ gitu. Jadinya Cu akan Cu2+. Intinya lihat aja lah, oh anoda itu oksidasi. Di situ kita punya Cu2+. Cu2+ tuh dia bilox tertinggi deh di Cu. Cu kan cuma bisa Cu plus atau Cu2 plus. Berarti mau nggak mau Cu2 plus itu adalah produk dari oksidasinya. Dan oksidasi itu dia akan melepaskan elektron. Kemudian di katoda, oke, di sini Mn-nya itu 4+, di sini 2+ ya.
berarti dia akan mengalami reduksi dari MnO2 menjadi Mn2 positif. Nah, kalau ada oksigen kayak gini, caranya adalah yang pertama, cek dulu si atom-atom selain oksigen sama siapa satunya hidrogen. NO2. Di sini kan Mn ya. Nah, Mn tuh jumlahnya harus sama dulu. Nah, dia kan udah sama. Berarti kita skip tuh part yang menyetarakan unsur itu. Nah, terus kita cek oksigennya. Di kiri kan ada 2 oksigen. Di kanan nggak ada kan? Berarti kita tambahkan dengan H2O sejumlah oksigennya. Berarti 2H2O. Nah, di kiri sekarang yang nggak punya hidrogen. Gantian kita tambahkan 2 kali 2 ya, 4H+. Oke, nah part terakhir adalah karena unsur-unsurnya udah sama, sekarang muatannya. Di sini berapa? Di sini totalnya 4 ya, positif 4, di sini positif 2. Sehingga yang kiri harus kita tambahkan dengan 2 elektron. Oke, aku tambahkannya di sini. Barangkali ada yang ini ya, lupa. Step pertama itu samakan jumlah atom selain O dan H. Yang kedua, sisi yang kekurangan oksigen ditambah dengan H2O. Yang ketiga, lawannya gitu ya, lawannya ditambah H+, biar seimbang hidrogennya. Yang keempat baru disamakan muatan dengan penambahan elektron. Muatan. Nah, yang kelima nanti elektronnya disamakan antara anoda dan katoda. Kebetulan di sini udah sama ya, 2 elektron, 2 elektron. Nah, berarti kita punya Cu solid ditambah MnO2 solid juga. Kemudian H+ ya. 4H+ menjadi Cu2+. Ini aqueous ditambah Mn ditambah 2H2O. Nah, cara ngeceknya udah bener apa belum? Dicek aja muatan di reaksi totalnya ini harus sama. Misalkan ini di kiri berapa? Di kiri udah plus 4 ya. Di sini juga plus 2 ditambah plus 2, plus 4. Berarti ya semoga udah benar. Oke, clear. 5A. Nah, kemarin tuh aku lihat di tahun sebelumnya tuh ada yang kebalikannya. Jadi ada reaksi, kemudian disuruh bikin notasi. Di sini ada nggak ya? Oh, ini ada. Tapi ini cuma satu ya. Di nanti bisa dicek lah di buku soal bisa buat latihan. Karena gini, misalkan di sini ya. Di sini kan kalian kita bahas, kita punya reaksi Sn solid ditambah 2Cu2+ menjadi Sn2+ ditambah 2Cu+. Gitu. Nah, tadi yang B udah belum ya? Oh, belum. Oke, oke. Yang ini dulu deh. Notasinya nanti. Sekalian, nanti malah lupa. Oke, ini untuk PBI menjadi Pb2+ ya. Reaksi pelarutan kita punya nilai K-nya 1,4 sekian pada 25 derajat Celcius. Dan energi bebas Gibbs standar pembentukan PBI2 berarti delta G 0F PBI2 gitu ya, adalah min 173,64 kJ per mol. Hitunglah energi, hitunglah energi bebas Gibbs standar pembentukan
PBI 2. Typo ya soalnya kayaknya. Karena kan energi bebas Gibbs standar pembentukan PBI 2 udah diketahui kan. Min 173,64. Mungkin ini ya, yang dimaksud sama soalnya, itu kita disuruh menghitung energi Gibbs ketika PBI 2 itu dalam bentuk larutan. Atau dia kan nanti menjadi PB2 plus ditambah 2I minusnya, kayak gitu. Kita asumsikan kayak gitu ya. Karena ini kan Gibbs standar pembentukan, ini juga Gibbs standar pembentukan. Oke, kita cari dulu delta G dari reaksi pelarutan PBI 2. Jadi ini beda ya. Pelarutan PBI 2 itu berarti reaksi ini. Nah, reaksi ini kan sebenarnya melibatkan PBI 2 yang tadinya solid menjadi PBI 2 aqueous, tapi dia dalam bentuk ionnya Pb2 plus dan 2I minus. Nah, delta G reaksi ini kan kita bisa hitung dari delta G PBI2. Delta G apa ya? Pembentukan lah ya. PBI2 yang aqueous itu dikurangkan dengan dia yang dalam bentuk solidnya. Delta G formation dari PBI2 yang solidnya. Nah, yang ditanyakan ini, yang udah kita ketahui adalah ini udah diketahui. Nah, yang ini belum ada, ini yang ditanyakan. Berarti kalau ini ditanyakan, kita harus cari dulu delta G reaksinya pakai nilai K. Ingat kalau delta G itu sama dengan ada dua kan, ada min nRT ln K. Di sini berapa mol? Nggak ada molnya ya. nRT ln K kita anggap satu aja, sama delta G sama dengan yang NF sal itu ya. Nah, karena di sini yang diketahui K, kita pakai rumus ini. N-nya 1 ya, karena nggak diketahui. Kemudian R-nya adalah 8,314 Joule per mol Kelvin. Temperaturnya 25. 25 ini diubah dulu menjadi 298,15 Kelvin. Ditambah 273,15 ya eksaknya. Atau 273 juga boleh. 298,15 Kelvin dikali ln K. K-nya adalah nih 1,4 kali 10 pangkat min 8. Coba dihitung dulu. Ini harusnya minus ya. Bentar ya. Nabrak biar nanti bisa nulis di kiri. Berapa tadi? 8,314 plus 98,15 Kelvin ln 1,4 kali 10 pangkat min 8. Positif 44. Cek lagi ya, 44827,48. Di situ apa? Kilojoule ya. Berarti kita ubah aja menjadi sekitar 44 lah. 44
kilojoule per mol ya. Di sini masih ada mol. Oke, berarti ini itu adalah delta G reaksi. Nah, ini kita masukkan nih ke sini. Berarti 44,827 kilojoule per mol sama dengan ini yang dicari ya, delta G PBI2 aqueous dikurangi pembentukan yang solid itu yang ini, min 173,64 kilojoule per mol. Oke, ini coba dihitung dulu. PBI2 aqueous sama dengan bentar, ini 44 koma ya. Sekitar 128,8 ya. Oke. Nah, mungkin yang dimaksud kayak gitu ya, teman-teman. Untuk yang 5B ini, besok kalau nemuin soal kayak, oh tiba-tiba kok apa yang ditanyain ada di soal, dikerjainnya dikasih statement dulu, kayak asumsikan apa gitu. Kayak tadi ya, mungkin ini yang diasumsikan bahwa yang ditanya itu ketika delta G untuk pembentukan yang larutan PBI2 gitu. Oke, lanjut. Tadi yang aku excited buat bahas ini. Oke, di sini tuh kan si SN itu solid kan. Berarti kita bisa gunakan dia sebagai elektroda. Jadi yang reaksi SN menjadi SN2 plus berarti dia ini ya biloxnya naik berarti dia anoda, dia elektrodanya menggunakan SN gitu. Tapi masalahnya yang CO di sini kan nggak ada. CU2 plusnya tereduksinya menjadi CU plus, bukan CU gitu. Dan CU plus ini kan larutan juga. Makanya kita nggak bisa gunakan mereka sebagai elektroda gitu. Nah, terus apakah kita bisa menggunakan CU buat elektroda mereka? Nah, itu bakalan bingung. Karena nanti kalau di sana ada CU juga, si CU2 plus ini bingung nih mau tereduksi menjadi CU plus atau menjadi CU gitu. Maka kita gunakan elektroda yang inert seperti platinum gitu ya. Atau emas sebenarnya bisa, cuman karena mahal kan, lebih mahal. Jadi kita bisa gunakan PT. Nah, aku jawab di sini aja ya untuk notasi selnya. Berarti notasinya kita dari anoda dulu ya. Di sini yang teroksidasi Sn berarti nanti Sn sekaligus sebagai elektroda terok- teroksidasi ya menjadi Sn2 plus aqueous, kemudian jembatan garam. Nah, di sini Cu2 plus katodanya Cu2 plus akan tereduksi menjadi Cu plus. Oke, jangan lupa eh elektrodanya ditulis. Si PT di sini. Karena kalau misalkan cuman elektrolit aja, nggak ada elektrodanya itu nggak bisa jalan ya. Jadi dikasihlah si platina. Oke, next. Masih ada berapa sih? Oke, dua, dua lagi, dua lagi, dua lagi. Oke, lanjut ya.
Oh, ini masih ada di bawahnya. Hitung tetapan kesetimbangan untuk reaksi tersebut pada 25 derajat kesetimbangan. Oke, ini ini kan tetapan kesetimbangan. Teman-teman tahu ya, ini persamaan Nernst equation. Pokoknya kalau di elektrokimia nanti ada kesetimbangan, nah dia pasti pakai yang si Nernst equation itu. Nernst equation itu dia kan bilang bahwa sel itu adalah N0 min RT per NF kemudian lengkap ya. Nah, di sini clue-nya itu adalah dia dalam keadaan setimbang. Nah, tadi waktu setimbang itu delta G-nya sama dengan 0. Sedangkan kita ada tuh rumus yang delta G itu sama dengan min NFE sama dengan 0. N sama F itu kan diketahui ya, dia ada nilainya. Nah, berarti di sini yang 0 itu adalah E-nya. E-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkan ke persamaannya. Jadi bedanya, ini beda ya, E yang nggak standar sama E yang standar. Bedanya di kondisinya aja. Kondisi apa? Mereka elektrokimianya tuh di kondisi apa kan? Kadang ada yang room temperature, ada yang suhu ruang, ada yang standar ya, gitu. Kondisi standar. Nah, di sini langsung kita masukkan RT per NF lengkap. Nah, yang ditanya apa sih tetapan keseimbangan? Oke, N0-nya aku bawa ke kiri, jadi ini positif ya, nggak bingung ya. Oke, nah di sini kita cari dulu N0-nya ya. N0 sama dengan N0 sel ya di sini. N0 sel adalah N0 dari katoda dikurangi dengan N0 dari anoda. N0 katoda di sini katoda itu biasanya dia kan mengalami reduksi. Clue-nya adalah dia N0-nya lebih besar gitu ya. Atau kita bisa dari sini tadi. Ini anoda, ini katoda. Berarti dia CO-nya yaitu 0, berapa? 15 minus min 0,14 ya. Berarti positif 0,29 volt. Kita masukkan. Sebenarnya ini ada yang shortcutnya itu tapi aku lupa ya. Yang berapa sih jadi 0,502 atau berapa gitu. Dan kita tulis aja lah R-nya 8,314 kali 298 per N-nya berapa? N-nya kita lihat aja. Ini biar sama kan dikali dengan 2 elektron ya. Biar dia jumlah elektronnya sama. Berarti elektron yang terlibat adalah 2 elektron. Tapi nanti kalau misalkan yang satu 2 elektron, yang satu 3 elektron, jangan langsung pilih 3 elektron ya. Disamakan dulu jadi 6 elektron. Berarti di sini 2 dikali NF. F itu Faraday ya, 96485. Lengkap. Nah, udah ini pakai yang kemarin udah dicoba belum? Pakai shift solve di kalkulator. Nanti langsung dapat K-nya berapa. 0,29 dikali lengkap. 6,4 ya. 6,45 kali 10 pangkat min 9.
Kenapa aku langsung nyuruh pakai shift solve? Biasanya teman-teman kalau ngitung kayak gini kan kadang gini ya. Ini dihitung dulu. Nih, dihitung. Terus kan perhitungannya kayak desimal banyak gitu ya. Terus teman-teman buletin kan. Nah, kalau dibuletin dulu, terus nanti 0,29 dibagi hasil ini dibuletin lagi. Nah, nanti angka di sini tuh bakalan beda jauh kalau semakin sering dibuletin. Makanya pakai shift solve biar dia tuh pembulatannya nggak terlalu besar gitu errornya. So far aman sih, aku hitung. Jadi dari sini langsung hasilnya segini. Sama ini aman-aman aja. Oke, aman ya. Gampang ya, besok bisa ya. Ujian bisa. Oke, terakhir ya. Ini apa? Ini sama. Oke, ini terakhir. Duh, masih ada nama Anton lagi. Bentar, aku hapus dulu. Ada nama yang lain nggak? Oke, kita punya sel galvani mengandung Cu versus elektroda hidrogen. Habis lagi penku. Bentar ya. Wait, aku ganti pen bentar. Sambil disimak dulu soalnya. Eh, ada yang baru aja nih. Oke, next ya. Tadi kita baca dulu soalnya kita punya Cu mengandung elektroda hidrogen. Hidrogen itu kan gas, berarti nanti kita butuh elektroda inert. Kita pakai PT. Untuk menentukan pH suatu larutan yang tidak diketahui. Larutan tersebut dimasukkan dalam wadah dengan elektroda hidrogen dan tekanan gas dijaga 0,5 atm. Konsentrasi Cu2 plus sebesar 0,5 m dan potensial sel pada 25 derajat Celcius sebesar 0,48. Ditanya pH larutan tersebut itu apa? Oke, jadi kita punya ini galvanik itu kan dia kepisah ya. Oke, nah dia itu si hidrogen, ini kan elektroda hidrogen. Dia akan mengubah si hidrogen menjadi H+, gitu. Jadi H2 menjadi H+. Cara taunya gimana? Gampangnya sih aku lihat Cu ya. Cu kan 2+, dia bilox tertinggi. Otomatis Cu2+ ini harus direduksi. Gitu. Maka si hidrogen yang akan mengalami oksidasi. Nah, di sini kita menggunakan elektrodanya itu PT gitu. Di sini dia ada H+, dicelup ya, H+. Kemudian nanti ada yang berubah menjadi H2. Nah, di sebelah kirinya kita menggunakan apa? Cu ya, mengandung Cu. Kemudian di larutannya dia ada Cu2+. Nah, istilahnya kayak gini. Nah, berarti nanti reaksinya adalah dari siapa? Cu2+. Cu2+ berubah menjadi Cu,
kemudian H2-nya berubah menjadi H+. Oke, nah ini notasi selnya. Oke, kita tulis reaksinya ya. Tadi Cu2 plus menjadi Cu, kemudian siapa H2-nya menjadi H+. Ini ditambah 2 elektron ya. Ya, 2 elektron di sini nih 2 H plus ditambah 2 elektron biar seimbang. Jadi reaksi totalnya adalah Cu2 plus ditambah H2 menghasilkan Cu ditambah 2 H plus. Gas, solid, dan aqueous. Nah, di sini kan dihasilkan H+, makanya nanti kita cari dulu konsentrasi H+-nya berapa, baru kita hitung pH-nya. Kita pakai Nernst equation ya. Di sini kan tadi ada tekanan, ada konsentrasi, itu kan kita bisa menghitung Q-nya ya. Karena tidak dalam keadaan seimbang, maka yang kita hitung adalah Q-nya. Terus kita punya ini enol sel. Nah, yang ini kan cuman potensial sel, berarti dia itu bukan standar. Ini adalah E, yang nggak ada enolnya. Kita gunakan Nernst equation. E sama dengan enol. Apa tadi? Kok aku tiba-tiba lupa? Min. RT per NF. Nah, tadi kan K ya. Di sini kita karena nggak seimbang pakainya Q. Oke, di sini E-nya tadi udah diketahui kan ya. Berapa? 0,48. Enak ya, nggak lihat soalnya. Aku kopiin. Nah, ini E-nya. Dia adalah 0,48. E0-nya 0,34. Min RT per NF. Oh ini ya, siapa namanya 0,0592 per N gitu kan. Jumlah elektronnya yang terlibat adalah 2. Itu kalau kondisinya 25 derajat. Tapi kalau nggak 25 derajat, nggak boleh pakai ini ya. Dimasukin manual dulu. Sama ada yang satu versi tuh kayaknya 27 derajat atau berapa gitu. Aku udah lupa. Tapi ya yang penting ini formula yang atas itu tahu lah. Bentar. Len... Wait, bentar ya. Salah ya ini ya. Jadi kalau dia udah pakai 0,0592 itu dia udah jadi log. Biar nggak bingung aku tulis aja deh ini. Saya pakai shortcut. Aku nggak tulis ininya ya, satuannya ya. 298. Sorry. Jangan absen dulu ya. Jangan absen, nggak boleh. 8,314, temperaturnya 25 derajat, berarti dia eh tambah ini berapa tadi? Bentar aku harus ngitung 298,15. N-nya 2, F-nya itu 96485. Ada yang versi ini ya, 9600 gitu. Nah, itu bebas lah pakai versi yang mana. Nah, terus ini learn Q gitu. Ya, itu ini ya.
Q itu kan sama kayak K ya, kanan per kiri gitu. Jadi di sini H plus dulu yang kanan, jangan lupa di kuadrat. Kemudian ini kan solid berarti nggak masuk. Terus ini Cu2 plus ditambah, nah ini kan gas, dia tetap masuk ya, tapi sebagai tekanan. Ingat kalau sebenarnya Q sama K itu aktivitas, bukan konsentrasi ataupun tekanan gitu. Nah, pendekatannya dia menggunakan konsentrasi dan tekanan itu. Oke, ini kita masukkan ke line Q-nya. Ini aku tulis dulu deh, 0,34. Biar aku tuh lupa, kayaknya 0, nanti dicek ya. Enggak, bener ya? Plus kuadrat per CU-nya 0,5 M ya. 0,5 dikali tekanan H2-nya juga 0,5. Nah, ini pakai shift solve aja. Nanti dapat H plusnya. Bentar, aku sambil cek itu deh. 8,314 kali 298,15 per 96,485 0,002. Eh, iya benar ya, 0,0592. Udah benar. Sekarang kita hitung H plusnya. 0,34 minus 0,0592 per 2 0, oh ini kan udah log H plus ya. Kan udah log H plus kan. Ini bisa dihitung log H plus aja, tapi aku hitungnya ini 0,00216. Kita logkan lagi. Nanti nggak usah dihitung H plusnya berapa, nggak apa-apa. Langsung ini kan udah log H plus kan. Berarti pH-nya min log 0,10 pangkat 3 ya. 2,67. Di cross check ya sekali lagi buat hitungannya. Ini soal terakhir, ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak teman-teman? Ada yang mau dikonfirmasi? Boleh sambil absen dulu ya teman-teman. Aku dukung juga. Baru 7.18 ya. Ya. Ya, aku tunggu 2 menit deh. Kalau ada yang mau tanya, sekalian sambil absen, aku juga minta ini ya kritik dan sarannya buat perbaikan aku lah selama nutor di kimia dasar 2 ini.
Aku lihat jadwal ujiannya tuh di minggu pertama ya. Nanti mungkin kalau teman-teman butuh jawaban tugas-tugas, nanti kemungkinan besar di minggu sebelum ujian nanti kita siapin. Tapi utamanya belajar aja dulu soal-soal ujian tahun lalu ya, karena emang tugas itu buat melatih analis kita. Sedangkan nanti ujian tuh nggak sesusah tugas lah. Semoga ya. Pasti teman-teman kalau udah bisa ngerjain tugas nanti ujiannya juga pasti bisa gitu. Jadi dimatengin dulu aja di soal-soal tahun lalu. Tapi jangan dihafal aja ya, karena kadang pernah tuh ada yang di tahun berikutnya tuh soalnya bener-bener beda gitu. Jadi dipahamin aja konsepnya dan rumus udah kataku dihafal aja, nggak usah ya kalau teman-teman emang suka nurunin rumus nggak apa-apa, cuman kalau di kimia dasar kayaknya yang penting ada rumusnya aja. Kalau di termo beda lagi ya, teman-teman harus paham konsepnya gitu. Mungkin sekian aja ya dari aku. Aku lihat teman-teman belum ada pertanyaan. Nanti kalau misal ada yang mau dikonfirmasi boleh private chat ke aku. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menyempatkan hadir di tutorial keempat ini. Meskipun aku lihat di kelas lain juga banyak ya yang hilang-hilangan. Dan aku mau memohon maaf ya kalau selama aku uh, membersamai teman-teman ada salah atau aku bikin soal susah gitu. Mohon maaf, tapi aku doakan semoga dari apa yang teman-teman kerjakan itu nanti ada balasannya lah di kemudian hari gitu. Dan ini jam berapa? 7:20 ya. Kita cukupkan aja ya lebih awal gitu buat teman-teman istirahat juga karena besok ada kuliah juga ya. Oke, jadi mungkin sekian aja dari aku sama mungkin wait aku stop share dulu, stop record dulu.